Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Ayu Setianingsih dengan NIM 1902080018. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Edukasi Teknologi Membran untuk Penyediaan Air Bersih di Kecamatan Semarang Selatan, Jawa Tengah. Baik, air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia. Kebutuhan akan air bersih terus meningkat seiring dengan pertumbuhan manusia. Jumlah air di bumi cenderung tetap, namun kualitas air terus-menerus akibat pencemaran. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pengolahan air menjadi air bersih sebelum dikonsumsi. Semarang Selatan merupakan sebuah kecamatan di Kota Semarang yang memiliki posisi strategis karena dekat dengan kota. Air yang diambil dari air sumur memiliki kualitas yang kurang bagus, di mana air yang dihasilkan sedikit keruh dan berbau amis. Oleh sebab itu, pengolahan penggunaan membran diterapkan untuk pengolahan air tersebut menjadi lebih bersih. Teknologi membran tidak membutuhkan bahan kimia serta biaya operasi yang cukup. Kegiatan edukasi teknologi membran untuk pengolahan air bersih telah dilakukan di keluarga di Kelurahan Bulustalan RT 2 RW 3 Kecamatan Semarang Selatan. Di daerah Semarang Selatan sendiri, air tawar masih dapat dijumpai, namun yang menjadi kendala kepada air sumur yang tercemar air selokan yaitu pembuangan limbah. Mengingat di daerah Lampar merupakan pusat industri pembuatan tahu, pencemaran tersebut menyebabkan air sumur menjadi keruh dan kadang ada yang menimbulkan aroma bau tidak sedap. Sehingga saat ini warga hanya memberikan tawas untuk menjernihkan air, akan tetapi air yang telah diberikan tawas hanya dapat digunakan untuk keperluan MCK saja. Penerapan teknologi pengolahan air seperti teknologi membran sangat tepat untuk diaplikasikan. Dalam penerapan teknologi di wilayah desa masih terkendala oleh tingginya energi untuk pompa tekanan tinggi. Pada pengembangan dan penerapan teknologi sistem ultrafiltrasi dan non-ultrafiltrasi secara bersama merupakan terobosan baru penggunaan teknologi membran di desa ataupun untuk kebutuhan rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan untuk mengimplementasikan teknologi membran ultrafiltrasi dan non-ultrafiltrasi untuk pengolahan air sumur yang tercemar dan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Dalam pengabdian ini akan dikenalkan mengenai teknologi membran dalam pemanfaatannya untuk pemurniannya air yang mengandung koloid lumpur dan bau yang tidak sedap di Kecamatan Semarang Selatan. Air yang bersumber dari air sumur adalah air keruh yang terkadang menimbulkan bau tidak sedap. Untuk mengatasi hal ini, warga menggunakan tawas untuk menjernihkan air. Ketika dipakai dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Pada pengabdian ini akan dilakukan kegiatan edukasi terkait pengolahan air yang lebih aman. Untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang telah ditetapkan, maka kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pada tahap yang pertama, perencanaan kegiatan yang dilakukan dengan kunjungan ke Kecamatan Semarang Selatan, yaitu untuk menemui lurah, ketua RT, dan sesepuh warga Kelurahan Bulustalan untuk diskusi tentang kondisi sumber air di daerah tempatnya. Pada tahap kedua, yaitu sosialisasi tentang pentingnya konsumsi air bersih, menjaga kebersihan sumber air dengan menjaga lingkungan yang bersih, serta resiko bahaya penggunaan tawas dan kaporit dalam pengolahan air serta dampaknya terhadap kesehatan. Kegiatan tahap 3 yaitu edukasi pelatihan pengolahan air tercemar penggunaan teknologi membran serta pemaparan terkait rancangan alat filtrasi membran skala rumah tangga untuk mengolah sumber air sumur tercemar menjadi air bersih layaknya untuk dikonsumsi. Selanjutnya, program
kegiatan pengabdian pada masyarakat Kelurahan Bulustalan akan dilakukan uji coba pengolahan air dengan penggunaan alat peraga filtrasi yang terdiri dari komponen alat sebagai berikut. Yang pertama, modul membran ultrafiltrasi. Yang kedua, modul membran non-ultrafiltrasi. Yang ketiga, pompa air. Yang keempat, tangki umpan dan produk. Yang kelima, valve regulator. Yang keenam, indikator tekanan. Dan yang ketujuh, pipa teflon. Selanjutnya, kegiatan pengabdian ini terkait pentingnya konsumsi air bersih serta cara pengolahan air tercemar, yaitu lumpur koloid dan cemaran lain menjadi air bersih menggunakan filtrasi membran sederhana. Selama ini warga di sini sangat mengeluh karena air sumur yang keruh akibat pencemaran lumpur koloid. Kelurahan yang disebabkan oleh lumpur koloid tidak dapat dihilangkan menggunakan kain saring saja, sehingga warga selama ini menggunakan tawas karena biayanya murah, mudah, dan hasilnya adalah air yang sangat jernih. Namun demikian, penggunaan tawas sebagai air konsumsi dapat menimbulkan permasalahan kesehatan bagi tubuh. Dengan memperkenalkan pengolahan air bersih menggunakan membran ultrafiltrasi yang lebih mudah dan tanpa bahan kimia, dapat menjadi alternatif bagi warga untuk pengolahan air sumur sebagai air layak yang untuk dikonsumsi. Tahap awal dari kegiatan ini yaitu melakukan kunjungan lapangan terkait pengolahan air tercemar menggunakan membran ultrafiltrasi dan melihat langsung ke lokasi tersebut. Di Desa Bulustalan mengeluh karena air PDAM bau kaporit, sedangkan air yang bersumber dari sumur tercemar oleh koloid lumpur. Agar kekeruhannya air sumur dapat diatasi, beberapa warga menggunakan tawas untuk menjernihkan air. Tetapi warga tidak berani penggunaan air olahan tawas untuk dimasukkan karena tidak bagus untuk kesehatan. Tetapi air yang sudah diberi tawas digunakan untuk keperluan mandi, kakus, dan mencuci baju. Air yang sudah diberi tawas memang efektif dapat menghilangkan keruhan di air. Tetapi residu aluminium yang terkandung di dalamnya dapat mengganggu kesehatan apabila dikonsumsi. Tetapi jika digunakan dengan waktu yang sangat panjang untuk mandi akan mengganggu kesehatan kulit. Begitu juga dengan digunakan untuk mencuci baju. Dengan waktu panjang maka akan mengakibatkan warna baju menjadi kusam dan sedikit berwarna kuning. Selanjutnya, yang A yaitu sampel air PDAM yang sangat jernih, yang B air sumur permukaan, yang C air sumur bagian tengah, dan D air sumur bagian dasar yang sangat keruh. Inilah perbedaan air yang belum diolah dengan tawas dan yang telah diolah oleh tawas. Selanjutnya, dirancang sistem filtrasi membran yang sederhana dan murah dari segi kebutuhan energi dan mudah secara operasional. Membran yang digunakan adalah membran ultrafiltrasi. Apabila air tidak terlalu keruh, maka dapat menggunakan sistem filtrasi membran dengan gravitasi sebagai gaya pendorong. Air dipompa menuju tondon yang ditempatkan di lokasi yang tinggi. Kemudian air dari tondon dialirkan ke modul membran ultrafiltrasi. Tekanan yang diberikan dari energi potensial air menjadi gaya dorong pada sistem filtrasi membran, sehingga sistem ini lebih efisiensi dalam hal penggunaan energi. Pengolahan air dilakukan menggunakan prototipe alat filtrat membran dengan kapasitas 5 liter per jam. Alat peraga sesuai terdiri dari komponen tangki umpan, tangki produk, dan modul membran UV dan NV yaitu 15,7 cm. Pompa RO, indikator tekanan valve regulator, dan rangka penyangga. Sebagai umpan digunakan air yang diambil dari sumur di Kecamatan Semarang Selatan yang mengalami kekeruhan. Hasilnya di mana air yang telah diolah menggunakan sistem filtrasi membran lebih jernih dan bersih dibandingkan air yang sebelumnya diolah. Dengan sistem ini akan diperoleh air yang lebih bersih tanpa ada residu kimia seperti pada penggunaan tawas.
Selanjutnya, yang A yaitu alat peraga sistem filtrasi membran, yang B perbandingan air sebelum dan setelah diolah menggunakan alat peraga filtrasi membran. Sebagai acuan untuk pengembangan sistem pengolahan dengan kapasitas yang lebih besar, maka dirancang skema sederhana terkait pengolahan air sumur tercemar dengan biaya minimal mungkin. Skema sederhana sistem filtrasi membran ditampilkan pada gambar berikut. Untuk membuat sistem filtrasi tersebut dengan kapasitas 7.000 liter per hari sekurang-kurangnya memerlukan komponen dengan spesifikasi seperti berikut. Beberapa komponen atau mesinnya. Yang pertama yaitu set membran ultrafiltrasi. Yang kedua multimedia water filter stainless. Yang ketiga water filter stainless. Yang keempat housing cartridge stainless. Yang kelima pencucian kimia dan bilas. Yang keenam water tank polyethylene. Yang ketujuh pompa. Yang kedelapan instalasi pipa. Selanjutnya, penjernihan air keruh menggunakan tawas dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, sehingga perlu pengolahan air alternatif yang tidak menggunakan bahan kimia. Dengan adanya sosialisasi ini, warga akan menjadi lebih sadar akan pentingnya kualitas air konsumsi sehingga dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan edukasi ini, masyarakat akan mengetahui adanya metode alternatif pengolahan air yang murah dan mudah serta tanpa menggunakan bahan kimia. Dengan adanya pemberian alat peraga filtrasi membran kepada perwakilan warga, maka diharapkan menjadi acuan atau contoh bagi warga apabila ingin mengembangkan sistem pengolahan air secara mandiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.